2, 3. Shalom, shalom. Gimana kabarnya adik-adik? Baik? Kak Cynthia baik? Baik. Gilgi baik? Baik. Baik semua. Oke, jadi sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bisa bangun di pagi hari Tuhan. Kami bisa bertemu lagi di Zoom sekolah minggu ini Tuhan. Dan juga YouTube Tuhan. Sekarang kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati supaya kami bisa bernyanyi untuk Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, amin. Oke, sebelum kita mulai menyanyi, Kak Jessy minta tolong yang masih makan taruh dulu piringnya. Yang masih minum, yang apa minum dulu terus habis itu taruh. Yang masih main game, disingkirin dulu, oke? Sekarang kita mau menyanyi untuk Tuhan. Jadi ayo kita berdiri. Berdiri dan kita akan bernyanyi Yesus Pokok. Tahu lagunya? Tahu dong. Oke? Yesus pokok dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Oke adik-adik, kita sudah menyanyi untuk Tuhan. Sekarang kita akan menyembah Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau panggil Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita agar kita bisa hidup dalam nama-Nya Tuhan. Adik-adik boleh duduk biar kita bisa menyanyi dengan kusyuk. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku,
sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau menyiapkan diri kami Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan mengajar supaya mereka bisa mendapatkan hikmat dari-Mu untuk menyampaikan pesan yang ingin Kau beri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, amin. Shalom adik-adik, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi bersama Kak Noel di sini, dan hari ini Kak Noel mau ngupload video Kak Noel waktu kecil lagi main drum. Nih videonya. Lucu banget kan? Ayo Kak Noel mau upload ke Instagram sekarang. Sudah ke-upload adik-adik. Semoga banyak yang like sama banyak yang komen ya. A few moments later. Sudah ada komentar yang masuk. Wah, ada yang like. Ada yang bilang bagus. Ada yang bilang lucu. Tapi kok ada yang bilang gendut, jelek, berisik. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? A. Marah dan membalas. B. Sabar. Nah, mungkin kita pernah dalam situasi yang kayak gitu adik-adik. Kira-kira lebih enak yang mana? Orang bilang kita yang bagus-bagus atau orang bilang kita yang jelek-jelek? Tentu aja yang bagus-bagus dong. Kalau yang jelek-jelek pasti bikin kita marah atau bikin kita nggak enak. Betul nggak? Tapi adik-adik, tahu nggak kalau ada orang yang ngomong yang jelek-jelek sama kita, biasanya kita ngapain? Mungkin kita pengen ngebalas. Mungkin aja teman-teman kita nyuruh kita buat ngatain balik supaya mereka tahu rasanya. Ayo, siapa yang pengen kayak gitu? Nah, Kak Noel mau kasih tahu satu cerita yang diambil dari 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14 tentang Raja Daud dan seseorang yang namanya Simei. Nah, jadi Raja Daud sedang menghadapi situasi yang kurang lebih sama kayak yang pernah kita alamin, yaitu ada yang ngatain dia jelek-jelek. Bahkan dikatakan Alkitab mengutuki dan mengolok-olok. Jadi ada orang yang namanya Simei. Dia mengatakan kalau Daud itu orang jahat. Kalau Daud itu gak tulus. Bahkan rela membunuh Saul demi menjadi raja. Ya ampun, adik-adik, itu namanya fitnah. Apa? Fitnah.
Daud nggak pernah ngebunuh Saul, tapi si Simei malah mengatakan kalau dia melakukan hal yang tidak dia lakukan. Waduh, bahaya banget ini. Nah, jadi ceritanya ada seorang yang Daud percayai namanya Abisai. Simei nggak langsung ngomong depan Daud, tapi Simei ngomong di belakang, terus Abisai dengar. Akhirnya Abisai dengar itu dan dia bilang ke Daud, terus dia marah, terus dia katakan, Daud, izinkan aku buat balas. Aku akan ambil pedang dan aku akan penggal kepalanya. Serem banget dah. Tapi apa yang Daud lakukan adik-adik? Apakah Daud mengizinkan? Apakah Daud membalas? Tidak. Daud sabar dan rendah hati, tidak membalas kata-kata kasar dan tidak mengizinkan Abisai untuk membalas perbuatannya. Padahal ya, kalau kita pikir-pikir, Daud pernah ngalahin Goliat, pernah ngalahin singa. Kalau misalnya perang sama bangsa lain, Tuhan menyertai, pasti menang. Daud itu raja, punya tentara, dia punya segala kuasa untuk bisa membalas. Tapi Daud tidak melakukannya adik-adik. Daud memilih untuk mengampuni. Nah adik-adik, apakah hari-hari ini kita bisa kayak Raja Daud? Kalau ada teman kita yang ngata-ngatain kita, yang berbuat jahat sama kita, walaupun kita bisa untuk membalas, bisa nggak kita untuk rendah hati, sabar, dan tidak membalas perbuatan mereka? Harusnya bisa dong, tapi susah nggak? Kadang-kadang susah adik-adik. Tahu nggak gimana caranya? Kakak mau cerita sesuatu nih. Ada raja yang lebih besar daripada Raja Daud. Raja yang lebih berkuasa daripada Raja Daud. Dia tidak hanya tidak membalas, dia bahkan berkorban dan rela mati untuk orang-orang yang memusuhi dia. Tahu nggak raja itu siapa? Kita buka Alkitab kita dulu yuk. Dalam Roma 5 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya adik-adik, raja yang rela mati untuk musuhnya itu adalah Kristus. Kita ini berdosa. Kita semua orang berdosa. Kita kadang-kadang gak suka ke gereja, kita kadang-kadang malas, kita suka ngelawan orang tua. Tapi apa adik-adik? Kristus rela mati untuk kita. Kristus berkorban buat kita. Dia raja yang meninggalkan surga, turun ke dunia agar bisa menyelamatkan kita. Wow. Adik-adik, kalau kita ngerti ini, harusnya kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Kristus saja rela mati buat kita yang kadang-kadang gagal. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Makanya kita harus bertobat tiap kali kita salah. Dan kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kalau mereka cuma ngomongin yang jelek-jelek sama kita, Kristus mengalami yang lebih parah adik-adik. Dia mati, dia disiksa, dia dibunuh atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Kita semua dikasihi Kristus, amin. Maka dari itu, marilah kita belajar juga untuk mengasihi orang lain. Kasih tepuk tangan. Yeay. Nah makanya adik-adik, kita harus ingat terus apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Makanya kalau kita mau diomongin, kita mau dijahatin, hari ini ingatkan pada diri sendiri. Ngomong kayak gini, sabar. Ayo, 1, 2, 3. Sabar. Bagus. Ayat yang terakhir yuk kita baca. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin adik-adik. Semoga adik-adik semua sehat selalu, bersuka cita, diberkati Tuhan, makin cinta Tuhan. Dan ingat, sabar. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.